Kia EV4 ini bisa jadi mobil listrik dengan desain yang paling radikal di booth Kia Gias 2025. Ini dia impresi pertama kita. Kenapa desainnya paling radikal? Karena lihat nih, fastback banget. Jadi sebenarnya si Kia EV4 ini berada di segmen dari segmen mobil listrik. Dia langsung berhadapan dengan Tesla Model 3 sehingga panjangnya mirip-mirip. Nah, sebenarnya kalau di Eropa sendiri dia ada bentuk yang hatchbacknya lebih bisa mata kita beradaptasi dengan yang hatchback, sementara yang fastback ini perlu agak lama untuk beradaptasi dengan desainnya yang memang sedikit nyeleneh. Karena Kia EV4 ini tetap mempertahankan muka tiger face-nya lengkap dengan perlampuan full LED yang posisinya keluar banget ke samping kiri dan ke samping kanan. Agak ngeri emang kalau dibawa di Indonesia karena kalian tahu motor-motor pada mepet, mobil-mobil pada mepet. Kalau nggak mepet nggak bakal dikasih jalan. Ngeri-ngeri kalau ketabrak. Tapi walaupun begitu perlampuannya udah bagus, dia udah proyektor juga di bagian lampu utamanya dan banyak banget proyektornya. Makanya dia nggak ada fog lamp di bagian bawah karena sudah proyektor di lampu utamanya. Dan sebelum kita bahas lebih dalam mengenai berapa kapasitas baterai EV4 ini lalu berapa cepat dia ngecasnya, gue pengen bahas soal penamaannya atau nomenklaturnya. Jadi udah lengkap ya line up mobil listrik Kia. Ada EV3, EV4, terus EV5, EV6, dan EV9 loncat. Tapi urutan peluncurannya nggak sesuai urutan nomenklaturnya. Karena yang pertama muncul adalah EV6, yang kedua kalinya muncul itu adalah EV9, yang ketiga itu adalah EV5, yang keempat EV3, dan yang kelima barulah EV4. Nanti kedepannya bakal muncul EV2, yaitu Inster atau Hyundai Casper yang dilistrikin diubah ke mukanya Kia. Kita tunggu aja mobil tersebut. Dan sekarang kita bahas soal baterainya. Jadi Kia EV4 ini sudah dipasangkan colokan tipe CCS2 ya atau Type 2 untuk AC chargingnya dan memiliki kapasitas baterai dua pilihan. Ada yang standard range, ada yang long range. Kalau yang standard range itu dia kapasitas baterainya 58 kWh, sementara kalau yang long range itu kapasitas baterainya 81 kWh. Untuk kecepatan pengecasannya, kalau yang DC charging itu makan waktu sekitar 30 menitan dari 10% ke 80%, sementara kalau pakai yang AC charging 11 kW itu membutuhkan waktu sekitar 8,5 jam untuk baterainya ya, pengisian penuh. Lalu soal tenaganya. Kia EV4 ini mengeluarkan tenaga sebesar 201 horsepower dengan torsi 284 Nm yang diantarkan ke roda depan, jadi bukan penggerak roda belakang ataupun all-wheel drive. Dan dengan kemampuan tersebut, Kia EV4 dapat mencatatkan waktu 0-100 km per jam dalam 7,4 detikan dengan top speed 170 km per jam. Dan kita kembali lagi kepada desain fastback-nya. Oke, mungkin sebagian orang bakal ngelihat, ini kok futuristik agak nyeleneh ya. Tapi Kia EV4 ini mencatatkan angka coefficient of drag yang paling kecil di booth Kia saat ini dengan angka 0,27 coefficient of drag. Sehingga tentu pemakaian dayanya jadi hemat banget. Terutama di bagian velgnya nih, desainnya udah aerodinamis, tetap futuristik, tapi memang sedikit kaku dengan warna dual tone dan profil ban 215/50 lingkar 19 inci. Pakai ban dari Goodyear. Keempat mata pasti udah disc brake dan sekarang kita masuk ke bagian interior. Lalu sebelum kita masuk ke bagian interiornya, gue pengen nunjukin kalau model handle pintunya itu model flush. Jadi kalau kita buka baru nongol, barulah kita bisa buka pintunya. Dan kalau kita buka ya, pintu depan sebelah kiri itu kalian bisa lihat di bagian armrest dalam ada barcode yang mengarahkan kita ke situs sustainable material dari Kia. Karena untuk membuat interior yang minimalis tapi mewah ini, Kia memakai 10 bahan material daur ulang. Keren banget. Oke, nah sebelum kita masuk kita disambut sama welcome seat yang bakal mundur di bagian driver seatnya. Jadi memudahkan akses pengendara masuk ke dalam kabin. Tapi lumayan gelap ternyata ya. Coba kita buka. Tidak bisa. Oke,
Tadi sunroofnya nggak bisa kita buka karena kita belum dapat kuncinya. Dan sekarang kita udah dapat kuncinya. Kalau kalian penasaran, kayak EV9 dengan aksen putih batu ya. Tuh. Terus ini kunci fisiknya, tutup gitu rapi banget. Ini yang gue paling suka di Kia lini EV-nya. Kuncinya bagus banget, minimalis, bisa kita pamerin. Oke, lanjut lagi bahas soal bagian interiornya yang tetap menganut desain interior yang minimalis, futuristis, dengan aksen kursi yang mengingatkan gue sama kursi tahun 80-an. Kenapa? Karena motif garis-garis lurusnya nih. Kayak mobil balap tahun 80-an atau tahun 70-an. Kalau diwarnain coklat mungkin bakal lebih dapat kesan retro futuristik ya. Tapi memang bakal nggak senada sih sama bagian luar yang futuristik banget. Nggak ada neo-neo retronya sama sekali. Bener-bener kayak mobil yang baru keluar dari Cyberpunk. Lanjut lagi untuk artikulasi kursi pengendara ya. Dia udah elektrik. Bisa naik, turun, bisa reclining, bisa maju mundur, sama naikin support pahanya. Jadi banyak banget artikulasinya dengan 2 memory seat ya. Lalu ada juga untuk pemanas setir dan heated sama ventilated seat untuk kursi baris kedua. Jadi penumpang pun dapat heated sama ventilated seatnya. Sementara soal pengaturan setirnya, lumayan berat untuk mengatur setirnya, tapi kokoh rasanya dan bisa tilt juga teleskopik. Oke, untuk tuas transmisinya lagi-lagi mengikuti model EV dari Kia yang lain-lain. Dia ada di bagian kolom setir untuk tuas transmisi. Jadi konsol tengahnya bener-bener lapang. Nah, di bagian kiri setirnya itu ya, ada tombol untuk adaptive cruise control sama lane keeping assist nih, atau lane centering assist nih. Jadi bisa ngejaga mobil di tengah-tengah marka jalan. Lalu ada juga tombol drive mode yang langsung di bagian setir. Sporty banget. Lanjut lagi di bagian speedometer dan head unit menyatu ya, seperti kebanyakan mobil-mobil dari grup Hyundai dan juga Kia. Layarnya juga bagus, animasinya kalau kita nyalain bener-bener mulus banget. Dan tombol fisiknya sebenarnya bukan tombol fisik-fisik banget, tapi ini capacitive touch yang ada geter-geternya. Jadi kita nggak terlalu ngeraba untuk mengatur head unitnya. Dan untuk bagian tombol fisiknya, bagian AC, ada pengaturan climate control dual zone. Dan jadi lagi-lagi nggak perlu ngeraba. Lalu di bagian tengahnya ada tombol hazard dan colokan Type-C. 2 buah, udah nggak ada lagi colokan USB Type-E. Jadi udah Gen Z banget nih mobil. Dengan colokan 12 volt ya. Jadi kalian bisa masang aksesoris. Wireless charging ada di bagian konsol tengah, bagian bawah, dan ada hidden cup holder ya. Bisa kelipet, disamarkan gitu ya di bagian konsol tengah. Ada ruangan yang terbuka untuk kalian taruh handbag, rem parkir. Lalu ada beberapa tombol di bagian konsol tengah ini, yaitu ada tombol kamera 360 ya, terus sama ada auto hold, padahal rem parkirnya ada di bagian kanan sebelah setir. Lanjut lagi ada hill descent control sama parking sensor, semuanya di konsol tengah tombolnya. Dan ini sisanya tempat penyimpanan terbuka sama tertutup ya, yang ditutup dengan armrest dibalut kulit putih ini nih. Agak ngeri kalau misalkan dimainin sama anak kecil ya. Kalau kotor, walaupun bisa dikaneboin. Lanjut lagi, di bagian atas spion tengahnya udah auto dimming. Keren banget, walaupun tidak frameless, tapi tipis nih kacanya. Dan di bagian atas lagi ada tombol sunroof, perlampuan, ada tombol Kia Connect, dan tombol SOS. Sisanya, ini sunroof biasa aja, bukan panoramic sunroof. Karena nggak sampai ke baris kedua. Oke, sekarang kita masuk ke baris kedua dari Kia EV4 ini. Dan ternyata walaupun sebuah mobil listrik ya, tapi duduk di Kia EV4 ini nyaman banget. Platformnya walaupun ada baterai di bagian bawah, dia nggak terlalu tinggi sehingga kakinya masih bisa kesupport dengan baik. Nggak terlalu jongkok duduknya dengan posisi paha yang bisa kesupport sama jok belakangnya. Ini posisi duduknya kayak duduk di kursi pantai, hampir mirip kayak duduk di kursi pantai karena recliningnya sender banget. Terus headroom masih lega, walaupun memang kalau misalkan yang tingginya 170 cm ke atas udah mulai terbatas. Dan legroomnya lega banget tuh ya. Ini posisi gue mengemudi, walaupun memang gerak main kakinya dia nggak terlalu lega ya. Sementara karena dia penggerak roda depan juga dan mobil listrik ya, jadi dia flat floor, rata lantainya, nggak ada tunneling apapun yang mengganggu pergerakan kaki sama sekali. Dan wah, ini enak banget, bisa tidur nih, syuting masih pagi, bisa ketiduran nih. Dadah, tidur dulu. Dan yang uniknya, karena saking santainya penumpang bisa duduk di kursi baris kedua,
Kia EV4 tersedia relax mode dan juga theater mode. Jadi kita bisa duduk dengan santai di dalam mobil sambil menonton entertainment system di bagian depan. Ala-ala teater dengan sound system dari Harman Kardon. Berasa punya bioskop pribadi di mobil sebesar si segmen kelasnya ini. Lalu apa aja sih yang bisa kita mainin di baris keduanya ini? Armrest. Simple banget dan kokoh ya. Tuh, nggak ngondoy. Tersedia 2 buah cup holder di bagian armrestnya. Terus untuk penumpang bagian tengah ya, nggak dianaktiriin. Masih ada headrestnya dan seat beltnya 3 titik. Sementara untuk bagian depan ya, di bagian konsol tengah ada pengaturan arah AC. Cuma dual zone sayangnya untuk climate control cuma di bagian depan, sementara yang belakang itu untuk mengatur arah semburan AC-nya aja. Lalu ada colokan Type-C di bagian kursi baris depan nih untuk penumpang belakangnya dan kantong seat pocket 2 buah lengkap, sama buat nyimpen aja nih, tempat penyimpanan terbuka di bagian konsol tengah belakangnya. Oke, itu aja yang bisa kita mainin. Perlampuan LED dengan kaca yang sayangnya belum double glass ya untuk baris kedua, padahal di baris depannya itu udah double glazing. Iya, inilah kenapa kita bilangnya fastback bukan liftback, karena walaupun model fastback, dia bagasinya nggak keangkat sampai ke kaca-kacanya. Dan bisa kalian lihat, walaupun dia model fastback tapi luas banget ya. Gue aja muat nih, yang tingginya 164 cm. Tapi emang terbatas untuk akses masuknya. Jadi pembukaannya masih kecil, sehingga kalau misalkan bawa koper-koper yang gede pun bisa nih muat. Tapi kalau barang udah penuh, agak sedikit menyulitkan. Maaf, ada barang orang tua ketinggalan. Oke, bagasinya udah power back door, jadi aman. Dan di bagian dalamnya ada akses kalau misalkan kalian keculik ya, atau misalkan ada orang yang ketinggalan di bagian dalam secara tidak sengaja, bisa dibuka dengan sangat mudah karena tombolnya nggak perlu dibuka-buka pakai obeng atau segala macam. Nggak ketutup sama panel bagasinya sama sekali. Dan lagi-lagi, karena desainnya fastback, dia nggak ada wiper sama sekali di bagian kaca belakangnya. Karena landai banget kacanya, terus dia cuma ada defoggernya aja. Oke, jadi gimana menurut kalian Kia EV4 ini? Apakah cocok untuk masuk ke Indonesia? Komentar aja, jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan loncengnya untuk mengetahui video seru selanjutnya dari Autonet Max. Gue Bagas Satrio, dadah!